A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan materi matriks, di mana kelompok 5 ini diantaranya ada Olivia Mailina, Hirarkian Ghazul Hijar, Muhammad Arya Bintana, dan Muhammad Raihan. Next. Selanjutnya, untuk pendahuluan akan dibacakan oleh Olivia Mailina. Kepada Olivia, dipersilahkan. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Matriks merupakan sebuah cabang dari ilmu aljabar linear yang mana merupakan salah satu bahasan penting dalam matematika, di mana matriks itu sendiri adalah susunan dari bilangan-bilangan dengan bentuk persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom. Bilangan-bilangan yang ditempatkan dalam matriks tersebut disebut elemen matriks. Karena matriks dituliskan dalam bentuk persegi panjang yang diatur berdasarkan baris dan kolom, maka banyaknya baris dan kolom yang menyusun suatu matriks disebut ordomatriks. Banyak permasalahan matriks yang sering muncul, seperti bagaimana cara penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian matriks, dan perpangkatan matriks. Tidak hanya itu, matriks juga memiliki sebuah determinan, di mana determinan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan aljabar linear, seperti inverse matriks. Inverse matriks adalah kebalikan dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inverse-nya, akan menjadi matriks identitas. Inverse matriks dilambangkan dengan A pangkat minus 1. Suatu matriks dikatakan memiliki inverse jika determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang disampaikan tadi, agar penguraian materi lebih terarah dan terfokus, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa pengertian dan notasi dari matriks. Yang kedua, apa saja jenis-jenis dari matriks. Yang ketiga, bagaimana operasi dan sifat-sifat matriks. Yang keempat, apa itu determinan matriks dan bagaimana cara penyelesaiannya. Yang kelima, apa itu inverse matriks dan bagaimana cara penyelesaiannya. Kemudian yang ketiga, tujuan. Materi ini dibuat dan disampaikan dengan tujuan utama untuk memenuhi tugas mata kuliah matematika diskrit yang diberikan oleh Bapak Abdul Aziz Batubara, SPD NPD, dan tujuan berikutnya adalah sebagai penjelasan dari rumusan masalah di atas yang diharapkan bermanfaat dan dapat menambah wawasan dari para pembaca materi. Pembahasan akan dilanjutkan oleh Anka Juhida. Apakah yang dimaksud dengan matriks? Matriks adalah susunan dari bilangan-bilangan dengan bentuk persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom. Bilangan-bilangan yang ditempatkan dalam matriks disebut elemen dari matriks. Karena matriks dituliskan dalam bentuk persegi panjang yang diatur berdasarkan baris dan kolom, maka banyaknya baris dan kolom yang menyusun suatu matriks disebut ordomatriks dari matriks tersebut. Notasi matriks. Sebuah notasi matriks dinyatakan dengan huruf besar atau huruf kapital. Yang kedua, notasi untuk menyatakan unsur-unsurnya merupakan menggunakan huruf kecil. Matriks menggunakan kurung biasa atau kurung siku. Bilangan-bilangan yang terdapat dalam sebuah matriks dinamakan elemen atau unsur dari matriks. Ordomatriks atau ukuran matriks ditentukan oleh jumlah baris dan jumlah kolom yang dikandungnya. Dalam suatu matriks mempunyai M baris dan N kolom yang berukuran M kali N. Contoh, matriks A merupakan matriks berordo 2 kali 2, seperti contoh yang ada di bawah ini. Selanjutnya, jadi bentuk umum suatu matriks A yang memiliki unsur-unsur pada baris ke I dan unsur-unsur pada kolom J adalah seperti contoh yang ada di bawah ini. Keterangan. Matriks A. A yaitu matriks A. A M kali N yaitu matriks A berordo M kali N. A pangkat 12 yaitu unsur matriks A pada baris 1 kolom 2. AMN yaitu unsur matriks A pada baris M kolom N.
dalam kurung A, I, dan J, yaitu matriks A yang memiliki baris I, memiliki baris, dan J kolom dengan I yaitu 1, 2, 3. Dan J sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Selanjutnya, dua, jenis-jenis matriks. Untuk memahami jenis-jenis matriks, dapat ditinjau dari banyaknya baris dan kolom penyusunnya. Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan di bawah ini. 1. Matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Contoh dari matriks baris bisa dilihat di contoh yang ada di bawah ini. 2. Matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Contoh dari matriks kolom adalah seperti contoh yang ada di bawah ini. 3. Matriks nol. Matriks nol adalah matriks yang memiliki unsur nol semua. Sifat-sifat dari matriks nol bisa dilihat dari gambar contoh yang ada di bawah ini. Selanjutnya, empat, matriks bujur sangkar atau matriks persegi. Matriks bujur sangkar adalah matriks yang memiliki banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Contohnya ada di gambar yang ada di bawah ini. Yang kelima, matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar yang memiliki semua unsur bilangan, di mana unsur di atas dan di bawah diagonal adalah bernilai 0. Matriks ini dinotasikan dengan huruf D besar. Contoh dari matriks ini seperti gambar yang ada di bawah ini. 6. Matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks diagonal yang semua elemen atau unsur pada diagonalnya sama. Contoh dari matriks skalar seperti gambar yang ada di bawah ini. Selanjutnya akan disambung oleh Muhammad Arya Bintana. Kepada Muhammad Arya Bintana saya persilahkan. Saya akan melanjutkan materi yang dibawa Nanka. Selanjutnya adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks skalar yang setiap unsur bilangan pada diagonalnya adalah bernilai 1. Matriks ini disebut juga matriks satuan. Contoh dari matriks identitas adalah sifat-sifat matriks identitas seperti bawah ini. 8. Matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang unsur di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Contoh dari matriks segitiga atas adalah seperti yang tertera di bawah ini. Selanjutnya matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang unsur di atas diagonal utamanya bernilai 0. Contoh dari matriks segitiga bawah adalah seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya adalah transpose matrix. Transpose matrix adalah sebuah transpose dari matriks A menjadi sebuah matriks baru yang dituliskan dalam bentuk matriks baru ini diperoleh dengan cara mengubah baris pada matriks A menjadi kolom pada matriks baru dan mengubah kolom pada matriks A menjadi baris pada matriks baru. Sifat-sifat matriks transpose yaitu seperti yang di bawah ini. Selanjutnya matriks koefisien. Matriks koefisien yaitu matriks yang disusun dari koefisien variabel pada suatu sistem persamaan linear. Contoh dari matriks koefisien dari suatu sistem persamaan linear adalah seperti di bawah ini. 11. Matriks konstanta. Matriks konstanta yaitu matriks yang disusun dari konstanta pada suatu sistem persamaan linear. Contoh dari matriks konstanta dari suatu sistem persamaan linear adalah seperti di bawah ini. Selanjutnya adalah operasi dan sifat-sifat matriks. Operasi dan sifat-sifat matriks.
Sebelum membahas mengenai operasi dan sifat-sifat matriks, akan lebih baik dipahami terlebih dahulu tentang pengertian dari kesamaan matriks, bahwa dua matriks dikatakan sama jika kedua matriks tersebut memiliki ukuran yang sama dan unsur-unsur yang bersesuaian pada kedua matriks tersebut sama. Seperti contoh yang di bawah ini. Matriks A sama dengan B karena A dan B memiliki ukuran ordo yang sama dan unsur-unsur yang bersesuaian pun sama. Namun A dengan C karena meskipun A dan C memiliki ukuran ordo yang sama, namun ada unsur persesuaian yang tidak sama, yakni 7 dan 9. Begitu juga A dengan D karena tidak memiliki ukuran ordo yang sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Raihan. Saya akan melanjutkan bacaan dari area 1. Penjumlahan matriks. Jika A dan B adalah dua matriks yang ukuran ordonya sama, maka A tambah B merupakan matriks yang diperoleh dengan menambah unsur-unsur yang bersesuaian pada A dan B. Dalam hal ini artinya jika dua matriks atau lebih memiliki ukuran ordo yang berbeda, maka matriks-matriks tersebut tidak dapat dijumlahkan. Sifat penjumlahan matriks. Dua matriks dapat dijumlahkan jika ordonya sama. Penjumlahan matriks bersifat komutatif, yakni A tambah B sama dengan B tambah A. Penjumlahan matriks yang bersifat asosiatif, yakni tutup kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah C. Ada unsur identitas, yakni matriks 0 atau matriks yang sesuai elemennya 0. Yang bersifat A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Semua matriks A mempunyai lawan atau negatif. Inverse perjumlahan yaitu negatif A yang bersifat A tambah A tutup kurung negatif A tutup kurung sama dengan 0. Yang seperti contoh di bawah ini. Next. 2. Pengurangan matriks. Syarat operasi pengurangan sama dengan operasi penjumlahan, yakni ukuran dari ordo. Matriks yang dioperasikan harus sama. Jika A dan B adalah dua matriks ukuran ordonya sama, maka A kurang B merupakan matriks yang diperoleh dengan mengurangkan unsur-unsur yang bersesuaian pada A dengan B. Seperti contoh di bawah ini. Next. 3. Perkalian skala dengan matriks. Jika C adalah skala dari A, adalah suatu matriks A, maka hasil C adalah matriks yang diperoleh dengan mengalihkan C pada setiap unsur matriks A. Sifat-sifat perkalian matriks dengan skalar. K tutup kurung B tambah C sama dengan KB tambah KC. K tutup kurung B kurang C sama dengan KB kurang KC. Tutup kurung K1 tambah K2 tutup kurung C sama dengan K1C tambah K2C. Tutup kurung K1 kurang K2 tutup kurung C sama dengan K1C kurang K2C. Tutup kurung K1 titik K2 tutup kurung C sama dengan K1 buka kurung K2C tutup kurung. Seperti contoh di bawah ini. Next. 4. Perkalian matriks dengan matriks. Ya, syarat dua matriks dapat dikalikan adalah banyak kolom matriks pertama harus sama dengan banyak baris pada matriks kedua sehingga hasil perkalian tersebut memiliki ordo baru, yakni banyak baris matriks pertama kali banyak kolom matriks kedua.
Sifat perkalian dua matriks atau lebih yang sepadan. Perkalian matriks pada umumnya tidak komutatif. A titik B sama dengan B titik A kecuali untuk matriks khusus. Perkalian matriks bersifat asosiatif. A titik B titik C sama dengan A titik B titik C. Perkalian matriks tersebut distributif kiri A titik B tambah C sama dengan A titik B tambah A titik C. Distributif kanan titik B tambah C titik A sama dengan B titik A tambah C titik A. Dalam perkalian matriks hanya memuat matriks persegi dengan ordo yang sama. Terdapat sebuah matriks identitas yaitu matriks satuan. Ini satu yang bersifat titik satu titik A sama dengan A tambah titik satu. Jika A titik B sama dengan 0, belum tentu A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Jika A titik B sama dengan A titik C, belum tentu B sama dengan C. Jika P dan Q adalah bilangan-bilangan real, serta A dan B adalah matriks-matriks, maka berlaku hubungan PA QB sama dengan PQ A titik B. Jika AT dan BT berturut-turut adalah transpose dari matriks A dan matriks B, maka titik A titik B sama dengan B pangkat T sama dengan A sama dengan A pangkat T. Sekian dan terima kasih. Saya akan melanjutkan bacaan saya. Olive. Contoh dari perkalian matriks dengan matriks. Matriks A yaitu matriks yang berordo 2x3 dan matriks B yang berordo 3x3. Jika matriks A dan matriks B dikalikan, maka akan menghasilkan matriks yang berordo 2x3, yaitu sebagai berikut. Yang hasil perkaliannya adalah 5, 6, 18, 18, 10, 29. 5. Perpangkatan matriks. Sifat perpangkatan matriks sama seperti sifat perpangkatan pada bilangan-bilangan seperti biasanya. Perpangkatan matriks dinotasikan dengan A pangkat N, dengan N lebih besar daripada 1. N bilangan asli hanya dapat dilakukan jika A adalah matriks tujuh sangkar, dan unsur-unsur hasil perpangkatan matriks bukan merupakan perpangkatan dari unsur A. Dengan demikian, jika A matriks tujuh sangkar, maka berlaku A kuadrat sama dengan A dikali A, dan A pangkat 3 sama dengan A kuadrat dikali A dan seterusnya. Seperti contoh di bawah. Kemudian determinan matriks. Determinan matriks yaitu suatu matriks yang memiliki determinan hanyalah matriks tujuh sangkar. Determinan dapat didefinisikan sebagai jumlah hasil kali elementer. Yang dimaksud hasil kali elementer adalah setiap hasil kali n unsur matriks tersebut. Pembahasan mengenai suatu matriks akan dibatasi untuk matriks dengan ordo 2x2 dan 3x3 saja. Misalkan, ada sebuah matriks A, determinan matriks A tersebut dinotasikan dengan det A atau sering juga dinotasikan dengan buka kurung siku tutup kurung siku. 1. Determinan matriks ordo 2x2. Determinan matriks ordo 2x2 dapat dihitung dengan cara berikut, yaitu determinan A dengan matriks yang unsur di dalamnya A, B, C, D sama dengan A dikali D dikurang B dikali C. Contohnya sebagai berikut. Matriks A yang elemen di dalamnya 2, 5, 7, 1. Maka determinannya 2 dikali 1, kemudian 7 dikali 5, yaitu hasilnya minus 33. Yang kedua, determinan matriks ordo 3x3. Determinan matriks persegi dengan ordo 3x3 dapat dihitung dengan menggunakan dua cara, yaitu kaidah Sarus dan ekspansi kofaktor. Namun cara yang paling sering digunakan dalam menentukan determinan matriks ordo 3x3 adalah kaidah Sarus.
Langkah-langkah mencari determinan matriks ordo 3x3 dengan kaidah Charles. Yang pertama, meletakkan kolom pertama dan kedua di sebelah kanan garis vertikal determinan. Yang kedua, jumlahkan hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen yang sejajar diagonal utama pada arah kanan, kemudian kurangi dengan jumlah hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal samping dengan elemen-elemen yang sejajar dengan diagonal samping, seperti contoh yang ada di bawah ini. Kemudian inverse matrix. Inverse matrix adalah kebalikan dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inversnya akan menjadi inverse identitas. Inverse matriks dilambangkan dengan A pangkat minus 1. Suatu matriks dikatakan memiliki inverse jika determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0. Inverse matriks yaitu jika A dan B adalah matriks persegi yang ordo-ordonya sama dan berlaku A kali B sama dengan B kali A sama dengan I, maka B adalah inverse dari A dan A adalah inverse dari B. Untuk menentukan inverse dari matriks terdapat dua cara berdasarkan ordonya, yaitu ordo 2x2 dan 3x3. Berikut contoh dari inverse matriks untuk ordo 2x2. Selanjutnya bagian penutup akan dilanjutkan oleh Anta. Dari pembahasan materi di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pada dasarnya, matriks itu merupakan susunan dari bilangan-bilangan dengan bentuk persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom. Bilangan-bilangan yang ditempatkan dalam matriks disebut elemen dari matriks, karena matriks dituliskan dalam bentuk persegi panjang yang diatur berdasarkan baris dan kolom, maka banyaknya baris dan kolom yang menyusun suatu matriks disebut ordo matriks. Jenis-jenis matriks dapat dibedakan berdasarkan susunan elemen matriks dan berdasarkan sifat dari operasi matriks. Operasi pada matriks dapat dilakukan dengan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian antara matriks dengan matriks maupun matriks dengan skalar. Tidak hanya itu, matriks juga memiliki sebuah determinan, di mana determinan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan aljabar linear seperti inverse matriks. Saran. Semoga penulis dan pembaca dapat mengetahui dan memahami materi matriks ini, terutama dalam penggunaan atau pengoperasiannya dalam pembelajaran. Jika ada kesalahan dalam penulisan makalah ini, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu hasil presentasi kami tentang matriks pada hari ini. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya minta maaf sebagai moderator, dan kepada Allah pula saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.